Beliau lulusan dari Teknik Pertambangan ITB dan juga MBA di ITB juga, Pak. Satu alumni dengan Purbaya nih Pak, kayaknya Pak ya, teman kita ya. Baik Pak, terima kasih, kita berikan aplaus buat Pak Resvani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Tunjung, Kepala Pusdiklat, dan seluruh eselon 1 atau eselon 2 yang di Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan, para pembicara, Pak Kuku, Pak Ihsan, Pak Hadi, Pak Toto, dan moderator yang terbaik Pak Rahmi. Terima kasih, dan seluruh hadiah yang hadir yang saya cintai, baik luring maupun daring. Luar biasa tadi nyanyinya, jadi kita harus lebih bersemangat lagi nih. Setuju ya Pak, Ibu semua? Baik, saya percepat saja karena waktunya singkat, yang diberikan hanya 20 menit. Next, langsung saja pada inti, lanjut aja pada inti persoalan. Ya, ini mengenalkan Perhapi. Perhapi itu Perhimpunan Ahli Pertambangan. Jadi sebenarnya bukan perhimpunan pelaku usaha pertambangan, bukan ahli pertambangan, tapi kita juga tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada 14.000 anggota dan 24 cabang provinsi di daerah. Lanjut. Sebelum kita ngomong apapun, kita harus tahu dulu bahwa karakteristik industri pertambangan itu padat karya, padat modal, dan yang paling penting itu adalah dia punya resiko yang sangat tinggi. Jadi sukses rasio dari eksplorasi ke produksi yang bisa ditambang itu seluruh dunia itu rata-rata di bawah 5%. Jadi begitu besar resiko di industri pertambangan itu. Lanjut. Ini pola bahasan, lanjut saja langsung masuk ke bahasan pertama. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan masalah konstitusi karena ini dasar dari semua yang kita lakukan di mineral dan batu bara ini. Lanjut. Sebelum ke konstitusi, saya masuk dulu, Bapak Ibu, kenapa Bapak harus tarik royalti? Nah, jadi siapa pemilik sumber daya alam di Indonesia? Itu kalau teori kepemilikan ada 4, private property seperti di Amerika. Jadi kalau ada batu bara di bawah rumah saya di Amerika itu jadi punya saya juga itu. Nah, tapi ada common property itu milik kelompok orang, lalu ada state property itu milik negara. Ada open access. Indonesia condong antara dua itu, antara state property dan open access. Apabila pendekatan di state property itu artinya kedaulatan rakyat dikuasakan kepada negara, jadi yang milik itu adalah rakyat. Karena segala macam kedaulatan di negara ini adalah di tangan rakyat, lalu dikuasakan kepada negara. Kalau open access artinya itu nggak ada yang punya sebenarnya. Jadi negara itu hadir untuk menguasai dan membuat keteraturan. Nah itu, tapi poinnya adalah kepemilikan itu ada di tangan rakyat. Lanjut. Nah, ini penting kita pahami bahwa Indonesia itu dibangun itu oleh founding fathers kita bukan welfare state semata, tapi workfare state. Jadi kita harus punya pekerjaan yang layak dan tidak hanya jadi kalau kebijakan itu bukan hanya BLT dan sebagainya, kita harus menyediakan lapangan kerja. Ada pemaknaan yang lebih mendalam dari workforce state nanti di kesimpulannya saja. Lanjut. Nah, dasarnya seluruh negara itu menghargai satu sama lain. Ada resolusi PBB tentang kedaulatan sumber daya alam. Pasal 33 poin utamanya sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu topik kita hari ini. Dan poin utama yang mendukung workfare state juga adalah bagaimana Bung Hatta mengatur pasal 33. Poinnya adalah keterlibatan oleh anak bangsa dan bangsa Indonesia sendiri dalam mengelola untuk bisa menciptakan Indonesia yang maju itu sudah dipikirkan oleh founding fathers kita pada saat Bung Hatta menyusun pasal 33. Lanjut, Bapak nanti bisa baca buku Tambang Utuh Negeri, promosi buku saya tapi udah lama itu tahun 2017. Lanjut. Nah, setelah dikuasakan kepada negara, negara melakukan 5 fungsi. 1 kebijakan, 2 membuat pengaturan, lalu pengurusan atau penerbitan izin, kalau yang nomor 2 tadi regulator, lalu pengelolaan bisa bersifat langsung atau tidak, kalau langsung lewat BUMN bisa, atau dikuasakan lewat KP kalau tahun 67. Lanjut. Kalau tahun 67 itu ada KP, ada kontrak karya, kuasa pertambangan itu lanjut dulu. Dikuasakan kepada swasta, kalau kontrak itu negara sejajar, kalau di undang-undang mineral berubah rezimnya sekarang menjadi izin. Izin itu kan sifatnya prevailing, jadi semua aturan harus diikuti. Berubah peraturan royalti, mau nggak mau perusahaan harus ikut juga gitu. Dari waktu ke waktu, balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, jadi yang kita bicara hari ini adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini bagaimana poinnya kita mendapatkan yang pertama secara langsung tuh ke GDP kita. Tadi kita Pak Hadi sudah menyinggung ya. Itu target ekonomi maju adalah di GDP. Yang kedua tentu penerimaan atau state revenue, terus penciptaan lapangan kerja, di sebelah kanan itu indirect benefit di multiplier effect,
ecological development, ya, pertumbuhan IPM dan cadangan devisa juga mungkin bisa dari situ. Lanjut, ini juga ada detail di buku. Lanjut ke kesimpulan. Mineral dan batu bara adalah milik kolektif dari seluruh rakyat Indonesia, kolektif dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang ada di Papua itu juga punya rakyat di Sumatera, yang ada di Sumatera juga punya rakyat di Papua. Kolektif satu bangsa Indonesia yang dikuasakan kepada negara untuk dipergunakan untuk sebesar seluruh rakyat dari Sabang Merauke tadi juga. Lalu pemikiran founding fathers bahwa mineral harus dikelola keterlibatan maksimal sebagai pemaknaan welfare state oleh bangsa sendiri dengan hati-hati, berdampak maksimal jangka panjang lintas generasi, karena rakyat itu bukan hanya bapak dan ibu dan kita yang hadir hari ini sekarang. Faktanya ini kata Pak Purbaya juga, dan saya mengambil juga data mengolah dari data BPS, mudah-mudahan tidak keliru, angkanya pasti dekat-dekat ya. GDP Q3 2025, jadi porsi konsumsi masih di GDP ekonomi atau ekonomi kita itu masih drive oleh konsumsi ya. Dominan konsumsi 54%, investasi itu kurang dari 30%. Belanja pemerintah 7% di drive-nya. Nah, yang paling menyedihkan tuh kita net ekspor impor kita hanya 1,5%. Ini penting nanti dalam slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara Indonesia terhadap negara-negara global, GDP kita itu masih, kalau kita sadari itu kita 1/20-nya China dan Amerika. Ya, mereka mungkin sekitar 29 triliun ada di sini, 29 triliun US dollar, dan Amerika mungkin sekitar 35 triliun US dollar. Kita itu 1,5 triliun US dollar gitu. Jadi jauh sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, fakta yang kedua adalah kalau kita ingin menjadi negara maju yang saat ini GDP per kapita kita sekitar 4.000 atau di bawah 4.000, kita harus bisa mencapai nanti di atas 10.000. Dan juga kelihatan yang paling menarik tadi ya, saya ingin menyoroti sektor manufaktur, bahwa sejak zaman Pak Soeharto atau Orde Baru dari awal tahun 67 naik terus kontribusi manufaktur itu mencapai sampai 30% kepada kontribusi ke ekonomi. Pada saat rezim reformasi sampai hari ini itu turun Pak. Ini yang paling menjadikan. Makanya ini harus kita balik segala grafik ini. Minimal kita harus kalau mau ke negara maju itu, ini Bappenas dibuat tahun 2024 28%. Tapi menurut saya nggak cukup Pak 28%. Nanti kita harus mencapai 35%. Kenapa itu sangat penting? Next. Nah, tidak ada satupun perubahan negara yang bertransformasi dari negara dengan income rendah masuk ke negara yang berkembang seperti kita sekarang, lalu menjadi negara maju tanpa melewati proses namanya industrialisasi. Semua banyak negara yang lahannya subur itu pasti mulainya dari agriculture, lalu dia membangun revolusi industri, lalu dia pada saat udah menjadi negara maju, dia majunya di service yang tersier atau jasa. Nah, kelihatan di sini bagaimana pertumbuhan 2 digit China, apalagi yang di sini kelihatan yang warna biru ini luar biasa sekali ya, progresif dari manufacturing China tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 itu luar biasa. Dan Indonesia ini yang saya ceritakan grafik warna merah tadi, dia terus naik dari orde baru, tapi tahun 2000-an sampai sekarang itu terus turun. Nah, ini PR buat kita supaya kita bisa segera bangkit kembali untuk mendorong di manufacturing. Lanjut. Nah, kesimpulan potret ekonomi, GDP dan per kapita kita masih jauh ketinggalan di bawah negara-negara yang saya sebutkan tadi. Ekonomi Indonesia masih didrive oleh variabel konsumsi ya, variabel investasi tadi masih ketinggalan, apalagi variabel ekspor. Dan Indonesia sebagai resource rich country, nah ini modal Bapak Ibu, sangat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui pengembangan industri manufaktur berbasis SDA, tapi dengan strategi, pola dan cara yang baik, yang benar gitu ya. Lanjut, nanti kita masuk ke sana. Nah, sekarang overview secara sekilas. Tadi Pak Toto sudah menyampaikan data ini, saya cuma menambahkan kanan atas. Kalau saya valuasi berdasarkan harga komoditas, ini baru 7 mineral utama dan 1 batu bara, itu valuasinya 7 triliun US dollar. Ya, kalau by margin itu mungkin 1 sampai dengan 2 triliun US dollar. Jadi kalau TGT atau total government tax kita dari 7 mineral ini saja itu bisa 1 sampai 2 triliun US dollar. Nah, kita udah paham kondisi saat ini tekanan geopolitik ekonomi berkelindan antara geoekonomi dan geopolitik ya di tahun 2024 ini ya kemarin ya. Nah, dari sejak tahun 2001 ada 9/11, ada 2008
krisis dan sebagainya, semua hanya salah satu, kalau nggak geopolitik, pengaruhnya ke geoekonomi. Lihat di grafik. Hanya kali ini itu berkelindan semua. Jadi kita dalam kondisi yang kalau mantan Menteri Keuangan dulu bilang unilateralism, tidak lagi multilateralism, dan meningkatkan ketidakpastian. Lanjut. Nah, poinnya dilanjut. Jadi sejak tahun 2024 forecast 2025 itu udah turun. Sebenarnya dari tahun 2021 tidak ada satu lembaga negara pun yang memforecast ekonomi dunia itu trennya naik tumbuh, tapi trennya semua turun di setiap tahun forecast yang dilakukan. Dan khusus 2025 di awal itu forecastnya itu 3,3 triliun 3,3% GDP growth dari global. Lalu setelah kejadian perang tarif dan sebagainya geopolitik itu turun, forecastnya diturunkan ke 2, sekian dan naik lagi di Oktober setelah mulai terjadi kestabilan, tapi belum mencapai ke titik di awal. Lanjut. Nah, fakta dari slowdown atau downtrendnya ekonomi dunia itu pasti berpengaruh kepada harga komoditas. Nah, apa yang terjadi dengan nikel? Contoh, oversupply nikel atau berkurangnya demand itu sudah sangat memukul kebijakan yang kita buat untuk hilirisasi. Jadi hilirisasi kita itu di nikel ini udah over Pak, oversupply, udah smelternya udah kebanyakan itu. Nah, jadi hari ini saja itu masih ada stok nikel di LME itu 200.000 ton. Jadi gini, baja dunia konsumsinya itu 6,6 juta ton, 66 juta ton baja yang diproduksi di dunia, stainless ya, stainless itu cukup dengan 2,5 juta ton nikel ekuivalen, which is itu cukup hanya dari seluruh produksi nikel Indonesia saja. Nah, jadi bayangkan smelter yang ada di China dan lain sebagainya, ini ada sangat-sangat oversupply. Ini yang terus akan ditambah dengan stok yang masih ada sekarang. Jadi tren dari harga nikel ini masih terus akan merosot. Hari ini sekitar 14.600 yang sebelumnya 15.000, terus turun. Bapak bisa lihat grafik ini. Ditambah lagi pengembangan baterai sudah tidak hanya ke nikel tapi sudah masuk ke LFP. 60% dari mobil listrik di dunia itu menggunakan baterai LFP, bukan lagi nikel. Lanjut. Nah, tembaga ini menarik ya, karena di tengah geopolitik ketahanan energi semua negara ditingkatkan, peningkatan EV itu semua mendorong demand dari tembaga yang menjadikan harga tembaga di 2024 itu sekitar 9.000 sampai dengan 10.000 dolar per ton. Hari ini naik ke 11.500. Jadi trennya condong stabil naik kembali untuk harga tembaga, dan emas juga sama. Next. Harga emas yang paling berkontribusi kenaikan harga emas ini mungkin Bapak Ibu sudah paham semua ya, demand dari logam mulia dari bank-bank sentral di dunia. Ada grafiknya di bawah ini. Lanjut. Batu bara ini juga sayang sekali dan downtrendnya luar biasa. Bulan lalu masih sekitar 100 lebih Pak Toto mungkin ya HBA itu. Sekarang ini udah ada 98, turun terus Pak. Ini grafiknya. Lanjut. Selesai. Lanjut. Untuk ini isu-isu yang nanti akan kita angkat yang terkait dengan fiskal, tentunya harga komoditas, kenaikan tarif ya, masalah peti, DHE, ini tantangan-tantangan di industri pertambangan, B40 dan sebagainya. Sebenarnya ada 22 tapi saya highlight hanya 10 saja. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah uncertainty akibat perubahan tatanan multilateralism dan menuju internationalism itu, dan tensi geopolitik itu sangat berdampak karena kita ini bagian dari global supply chain ya. Harga komoditas global terus downtrend gitu ya. Terus Indonesia sebagai bagian dari supply chain harus sangat cermat untuk bisa merubah tantangan menjadi peluang. Jadi ada Pak sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita lakukan di tengah tekanan ini. Strategi dan kebijakan yang tepat dalam seluruh aspek tata kelola minerba, termasuk kebijakan fiskal dengan konsiderasi kepentingan negara jangka pendek dan jangka panjang itu sangat diperlukan untuk survival mode dan agresi pertumbuhan ekonomi ke depan. Ini bagian dua bagian terakhir. Lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk yang diminta, salah satu yang diminta oleh panitia, perspektif fiskal industri terhadap kebijakan fiskal minerba. Ini ada yang menarik di sini. Izin saya tambah sedikit waktu, mungkin 5 menit. Lanjut. Saya coba analisis sentimen suara industri terhadap fiskal ini apa aja sih. Jadi lebih dari 54% dari survei ini adalah di bagian royalti, regulasi, dan illegal mining. Ini suara terbesar yang menjadi isu di sektor ini. Lanjut. Ini contoh aja, saya ambil dari slide-nya teman-teman saya di APNI.
apa sih keluhan-keluhannya gitu ya di penambang-penambang nikel. Oh ternyata kenaikan tarif royalti itu dinilai sangat memberatkan pelaku tambang ya. Ketergantungan pada fluktuasi harga, biaya operasional tinggi, penerapan UMR yang naik, kenaikan PPN, DHE, global minimum tax, iuran tahunan, ini isu-isu yang menjadi kewajiban-kewajiban dari pelaku yang semakin menekan kondisi usaha. Lanjut, ini contoh saja. Nah sekarang kita masuk kepada fiskal dalam sektor mineral dan batu bara. Dari batu bara ini Bapak Ibu lihat bagaimana komponen struktur cost-nya biar kita paham juga. Lalu bagaimana perbandingan? Batubara ini ada dua rezim, ada rezim IUPK yang SPKP 2B dan ada rezim IUP yang relatif mungkin yang PKP 2B relatif besar-besar, cuma satu yang kecil itu namanya PT Kendilo. Nah yang membedakannya di rezim IUP itu nggak ada PHT dan BMN, dan di rezim IUPK itu ada DBH atau PNBP dari keuntungan bersih yang dibagi 6% ke daerah ya Pak, 6 daerah, 4 ke pusat. Lanjut, ini untuk nikel. Nah ini menarik, saya mencoba membandingkan antara rezim IUP, artinya dia bisa terintegrasi dengan smelter dalam satu PT, yang sebelahnya itu hanya smelter yang tidak terintegrasi, jadi izinnya pun UI. Ini kelihatan Pak ya perbedaannya. Di sana udah pasti nggak ada royalti, karena royaltinya udah dibayar di tambang. Tapi di sebelah sini boleh jadi ada smelternya ya. Nah lalu ada dead rent di sana ya, tentunya nggak ada dead. Nah PBB beda Pak, ngitung PBB di sini dengan sebelah sana, nilainya bisa 10 kali lipat lebih dari perhitungan, bisa lebih lah. Nah mungkin jauh sekali bedanya lah, karena ini ada cara perhitungan di PMK di sebelah sini, dan saya melihat beberapa case smelter terintegrasi itu yang tagihan PBB itu bisa, ya benar 10 kali lipat lebih besar daripada PBB yang dibayarkan oleh smelter UI. Dan di sebelah sana itu ada tax allowance Pak. Nah ini juga satu hal yang perlu kita melihat kembali ya, baik buruknya, impactnya seperti apa tentang tax allowance di bagian smelter sebelah sana. Lanjut, dibandingkan dengan sebelah sini. Lanjut, agak cepat. Nah ini sekilas saja, ini bagus sebenarnya pada saat perubahan tarif royalti baru dengan PP yang baru ini, menambah rentang range harga ke atas untuk PKP 2B. Jadi kalau sebelumnya itu banyak yang siap berguguran. Ada satu perusahaan PKP 2B, dia waktu sebelum perubahan royalti ini membayar royalti dengan porsi 75% dari revenue. Luar biasa itu dampaknya, ya langsung mati lah. Tapi karena ada satu lain, ini menjadi satu masukan yang baik. Lanjut, untuk IUP batubara. Nah ini tidak ada perubahan rentang harga dari PP sebelumnya, tapi ada kenaikan tarif pada rentang harga tinggi saja yang di atas $90, lebih ramah. Lanjut, dengan tarif tertinggi di 13,5%. Perubahan royalti emas ini cukup tinggi. Saya tidak membuat simulasi di sini. Nah, ini hanya informasi. Lanjut, di IUP tembaga juga kenaikan ekstrim ya, ada yang sampai 3 kali lipat lebih kenaikan dari royalti di tembaga. Lanjut, untuk di nikel ini kenaikan ekstrim royalti pada komunitas nikel. Nah poin utamanya ini sangat tidak ramah kepada IUP OP terintegrasi dengan smelter. Mengapa demikian? Ayo kita lihat satu aja. Next. Nah Bapak Ibu, ini kenapa tidak ramah pada IUP terintegrasi? Jadi Pak, IUP integrasi itu hari ini kena 3 serangan sekaligus, bisa 2, bisa 3. Kalau dia juga ornya itu tidak di provide penuh oleh tambangnya dia sendiri, sebagian dia beli, itu dia kena 3 serangan. Serangan yang pertama, naiknya royalti tarif. Serangan yang kedua, dalam perhitungan royalti tarif kan menggunakan HPM. HPM itu dengan CF yang ditetapkan oleh regulasi. Contoh Feni ya. Feni itu by regulasi itu 95%. Real CF berdasarkan harga saat ini itu adalah 70-75% saja. Maka gap antara perhitungan harga saat ini dengan harga HPM sebagai patokan royaltinya jauh sekali bedanya. Yang ketiga serangannya adalah tekanan yang sekaligusnya adalah pada saat dia sebagian ornya dia beli tidak cukup untuk pabrik integrasi dia, maka dia akan kena double royalti yang belum ada aturan sampai dengan hari ini bagaimana menyelesaikan persoalan itu Pak. Dan ini terjadi pada 2 PT di Indonesia yang terintegrasi itu 2. Satu PT Antam, itu anak kita sendiri, bahasanya di anak bangsa juga, dan satu lagi juga PT Wanatiara Persada. PT Wanatiara kena 2-3 serangan, PT Antam ini kena 2 serangan yang saya bilang tadi hari ini. Kalau ini nggak cepat selesai bisa mati juga 2 ini. Lanjut. Oke. Apa kita sudahi?
Boleh tambah? Hah? Boleh? Oke, kalau udah saya langsung masuk kesimpulan. Kalau boleh tambah, saya jelasin ini karena saya buat simulasi khusus 2 minggu setelah ketemu Pak Tunjung tuh dengan tim. Ya, kita buat simulasi. Saya selesaikan sedikit. Nah, untuk batu bara, profit and loss, cash cost batu bara sensitif yang paling sensitif itu stripping ratio dan hauling. Kita lihat langsung ke ini aja lah. Lanjut. Nah, untuk TGT asumsi harga untuk TGT total government take IUPK itu lebih tinggi dari rezim IUP. Ini nanti saya kasih aja bahannya. Ini informasi kelihatan dari sini ya. Dengan asumsi volume yang sama, cost yang sama, rezim tentang fiskal kita menjadikan IUPK itu jauh TGT-nya lebih tinggi daripada yang IUP. Ini ada perbedaan perlakuan, memang mungkin ada tujuannya. Lanjut aja. Nah, porsi TGT semakin tinggi pada kondisi sulit di mana harga turun, SR-nya naik, jarak angkutnya jauh, itu justru TGT makin tinggi. Ini sangat berbahaya ya, karena ini seharusnya porsi TGT itu ditingkatkan pada kondisi margin tinggi gitu, harga yang naik, SR yang turun dan jarak angkut yang turun. Dampaknya kelihatan dari Bapak Ibu sekalian. Coba next, ini di harga 98 seperti ini. Waktu turun lagi ke 80, udah berkurang tuh tambang-tambang yang bisa beroperasi itu. Turun lagi harga ke 70, by IUPK, next. Nah, by IUPK udah mati tuh, udah habis dari kondisi. Nah, di IUP ini kalau harga garnya yang 4.100, saya ambil gar yang umum yang kebutuhan PLN juga banyak ini ya, misalnya dunia juga banyak ini. Nah, ini tinggal hanya beberapa. Artinya apa? Banyak kehilangan cadangan kita itu nanti ya, atau berhentinya tambang. Tadi kan Bapak siapa tadi menyampaikan ini kita harus buat teks yang adil dan satu lagi konsisten. Lalu kita harus jaga iklim usaha dan sebagainya. Tapi fakta, saya harus berbicara pahit, ini faktanya. Lanjut, harus kita evaluasi. Cash cost tambang nikel terakhir. Cash cost tambang nikel sensitif terhadap COG, jarak angkut, profitability atau tambang ini juga sangat sensitif dengan harga. Lanjut saja, saya ingin mendapatkan ini sebenarnya pola yang sama. Nah, kalau di harga 15.000 kita lihat berapa banyak tuh yang kadar 1,3, 1,2, 1,1 itu udah berat itu kalau jarak angkutnya agak jauh sedikit ya. Lanjut, lihat 14.000, hijaunya makin berkurang, 12.500 ini ya. Ekstrim ke 10.000 hanya tinggal beberapa saja. Jadi dampak dari regulasi ini akan terjadi kondisi ekstrim, potensi kehilangan cadangan dan atau berhentinya industri pada saat harga yang rendah. Selesai simulasi, kita masuk ke kesimpulan. Oh, ada satu ini penting Bapak. Nah, ini nanti bisa saya serahkan juga kepada tim Direktorat Jenderal Pajak untuk dievaluasi komparasi ke dunia ini seperti apa. Ya, kita bisa lihat dampak dari regulasi tarif kita sekarang menjadikan tarif royalti Indonesia ini menjadi tarif royalti yang tertinggi, salah satu yang tertinggi. Bedanya kita sama Queensland Australia aja. Tapi dia bagus polanya, mengambil pada saat harga yang tinggi sekali, TGT-nya lebih tinggi. Coba next dulu, satu slide terakhir. Nah, ini porsi TGT pun kita paling tinggi di dunia Bapak Ibu, 60 sampai dengan 90% dengan tarif ini. Silakan Bapak Ibu cek perhitungan kami nanti. Ya. Nah, dan Indonesia TGT-nya tinggi dunia dengan pola terbalik, di mana TGT lebih besar daripada pada saat kondisi yang sulit. Kesimpulan, beberapa hal yang terjadi yang menjadi tantangan pelaku industri minerba yang terkait fiskal saat ini. Satu, turunnya harga komoditas kecuali emas dan tembaga. Ini poin penting B40 karena ini akan meningkatkan cost juga. Jadi kita harus lihat tuh formula kebijakan-kebijakan. Kalau kita naikin royalti, di mana kita harus turunin koordinasi lintas sektor, ini harus bagus ini. B40 udah meningkat lagi cost dan sebagainya gitu ya. Kebijakan DHE yang menekan arus kas perusahaan, kebijakan tarif royalti baru menjadikan Indonesia sebagai negara tarif royalti tertinggi di dunia. Pola TGT itu juga aneh, terbalik ya, pada kondisi sulit malah tinggi TGT-nya. Lalu pola royalti dan TGT tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan cadangan marginal yang berdampak pada turunnya volume penerimaan negara dalam jangka panjang. Nah, yang berdampak, coba dihitung Bapak Ibu, turunnya volume penerimaan jangka panjang. Kalau tadi di awal ada slide saya, total TGT kita dengan cadangan 7 mineral saja bisa 2 triliun US dollar. Kalau nanti kita nggak bisa jadi kita nggak bisa mencapai itu kalau nggak kita lakukan perbaikan-perbaikan kebijakan fiskal yang barusan menurut kami perlu disempurnakan kembali. Dan itu berpotensi ya
Daya saing dalam proses tadi Pak Hadi menyampaikan hilirisasi, saya condong industrialisasi, berpotensi kita gagal di industrialisasi dan kalau berhasil pun kalau berjalan pun daya saing kita menurun jauh Pak, karena comparative advantage adalah salah satu daya unggulnya Indonesia untuk bisa mendekatkan industri pada bahan baku kita. Lanjut. Dan lebih parah itu bisa pelaku-pelaku tambang untuk mempertahankan survivalnya dia kurangi tuh good mining practice, bahaya itu nanti buat lingkungan dan lain-lain. Terakhir ya, ini rekomendasi slide master. Bapak Ibu, saya ingin mengajak untuk menutup presentasi ini supaya kita tidak memandang bahan mineral ini adalah tools untuk kita makan hari ini. Ingat tadi work fair state itu adalah tools buat kita menjadi negara maju untuk yang kita sebut dengan sebesar-besar dari kemakmuran rakyat. Saya mencoba memberikan masukan ini, silakan nanti kalau mau diturunkan oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menuju road to developed country, sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan pertumbuhan GDP rata-rata di atas 8%, bahkan kita perlu 2 digit. Yang pertama, dari sisi fiskal, usulan kebijakannya adalah peningkatan penerimaan negara yang optimal dan berkelanjutan. Ingat tadi jangka panjang dari total fiskal kita yang kita harus lihat. Programnya adalah membuat TGT itu maksimum berkeadilan dan berkelanjutan ya. TGT maksimum harga tinggi, TGT minimum pada harga rendah, TGT lalu outcome-nya kita punya TGT yang optimal untuk peningkatan volume penerimaan negara. Ingat, untuk peningkatan volume penerimaan negara. Peningkatan kepastian berusaha legal certainty juga itu dari TGT itu, jadi memberikan kepastian berusaha yang lebih baik lagi. Efek ke GDP itu nanti akan sangat positif di bagian investment, government spending. 2 poin itu sangat kentara nantinya akan kelihatan. Nah, yang kedua, kita coba gerakkan mesin-mesin ekonomi baru. Ini tadi kan Bapak Ibu nanya di awal, apa ada lagi nih potensi untuk kita tingkatkan penerimaan negara kita? Bukan hanya penerimaan negara Pak, tapi ekonomi kita Pak. Jadi saya mencoba melihat di sini mesin ekonomi baru berbasis sumber daya alam mineral Indonesia. Yang pertama adalah shadow ekonomi yang kita retata kelolakan lagi, si peti-peti ini Pak. Ini luar biasa angkanya Pak, 2.741 peti, di mana tadi mineral batubara IUP-nya aja 1.700, masa lebih banyak titik peti daripada IUP? Ya. Ini saya sangat apresiasi langkah yang dilakukan Kementerian SDM, Ditjen Gakum. Saya yakin ini semua tidak lain aparat penegak hukum, jaksa dan sebagainya. Pak Presiden sudah tegas untuk ini. Ya, jadi ini penertiban peti ini dengan formalisasi, digitalisasi dan penegakan hukum, nanti larinya pendapatan negara dari peti ini dan sustainability lingkungan, dan nanti ke government spending akan pengaruh sangat tinggi. Yang kedua, ekonomi baru itu dilakukan dengan greenfield eksplorasi. Mohon maaf Bapak Ibu, greenfield bukan eksplorasi di daerah IUP yang sudah ada. Dan itu membutuhkan investasi juga dari negara. Dan mungkin bisa kita alokasikanlah sebagian untuk anggaran-anggaran eksplorasi, nanti setelah itu baru menarik investasi dari investor ataupun BUMN yang lain. Dan ini akan sangat-sangat penting untuk siklus temuan SD baru yang bisa menghasilkan investasi baru dan pendapatan negara. Ya investlah sedikit di situ. Akan lari ke faktor investasi dan government spending paling top di daerah ini. Lalu kebijakan selektif pemanfaatan masing-masing mineral. Ini belum ada yang bicara Pak. Ini penting sekali. Maksud saya gini, pengelompokan dan pemanfaatan komoditas berdasarkan fungsi instrumen pembangunan. Ya, ada komoditas-komoditas kita atau bahan galian kita yang kita jadikan memang dia instrumen fiskal buat mendapatkan penerimaan negara yang tinggi, tapi ada juga nanti instrumen untuk ketahanan industri masa depan kita. Nah ini baru ada mineral kritis strategis, nanti kita lihat apa saja. Lalu instrumen pertahanan keamanan dan instrumen pemerataan ada juga, seperti sekarang yang udah berjalan MBLB diserahkan ke daerah misalnya. Nah di sini nanti Pak, kita harus hasilkan strategi dan kebijakan yang tepat dan optimal untuk masing-masing mineral yang berbeda-beda. Jadi ada satu mineral mungkin dia sebagai instrumen fiskalnya lebih tinggi daripada untuk instrumen industrinya. Ada yang satu mineral nanti instrumen industrinya perannya lebih tinggi daripada fiskalnya, dan kebijakan masing-masing itu harus berbeda, nggak bisa kita sama katakan. Yang terakhir adalah industrialisasi.
kami sudah banyak menyampaikan kajian-kajian bagaimana strategi industrialisasi untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Di sini sudah dipaparkan, saya nggak jelaskan lagi. Dan terakhir adalah mesin-mesin ekonomi lainnya di luar minerba. Bagaimana industrialisasi, next slide, tidak untuk saya jelaskan, saya tunjukkan. Oh ini Bapak, ini tolong dipelajari nanti, ini usulan bagus kalau mau contoh negara mana pola royaltinya yang bagus, itu Chile Pak. Nanti Bapak pelajari saja, nggak cukup waktu untuk menjelaskan simulasi ini dari Chile. Lanjut, ini contoh Pak, kami sudah menyusun bagaimana langkah-langkah mewujudkan supaya kita kompetitif di industrialisasi. Ada semua slide-nya di sini, lanjut. Tidak saya jelaskan, untuk lanjut. Mulainya dari mana? Ini contoh tadi Pak Hadi sudah menyebutkan, contoh nikel itu 175 kali ke baterai. Sebenarnya Pak, betul, di sini ada sini. Kalau sampai ke mobil listrik itu 300 kali Pak. Saya udah hitungin semua. 400.000 mobil listrik bisa diproduksi hanya dengan 14.000 ton nikel ekivalen. Dan kita siap memproduksi itu di Indonesia segera, dan nilai tambahnya 300 kali lipat dari kita menjual ore nikel. Kita doakan semoga kita sukses dalam melaksanakan ini semua dan Indonesia bisa maju segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.